Alhamdulillah khaliqil ardi was samawat wa bari'il bariyat, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yamla'ul kainat wa ashkuruhu syukran anala bihi min wasi'i jazilil ibad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan arju bihan najata minan nari wal fawzati bil jannat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma'danul khairat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan ta'zimuna biha minal afati wal ahati wal baliyat wa tuwassi' alaina biha arzaqil tayyibat wa taqdiya lana biha jami'al hajat wa akhtim lana biha bi ahsanil khatimat wal aqibat wa ashabil ma'aqadil awqat was sa'at. Amma ba'du, bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah, bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah, bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah, bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidha fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Jami' Al-Islah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama sebelum khatib memberikan khutbahnya beberapa menit sebagai pelengkap daripada pelaksanaan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kita selalu diperintahkan melalui syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita selalu memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung di yaumul qiyamahnya Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Senantiasa dengan kenikmatan tersebut bisa membawa diri kita lebih giat lagi, lebih taat lagi beribadah kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa iman, membawa Islam, dan insya Allah kita akan mendapatkan ridha-Nya dan langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teriring salawat dan salam, marilah sama-sama kita limpahkan, kita curahkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala yang harapannya kepada kita semuanya adalah mampu menjalankan syariatnya dengan sebaik-baiknya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih kepada orang-orang yang tidak mau menjalankan syariatnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang menegakkan agama Allah semata-mata untuk kita semuanya, agar kita selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syafaat Nabi Muhammad pun akan kita inginkan di saat kita berkumpul di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Nabi Muhammad dan Rasul itu sendiri memberikan syafaatul uzmanya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari demi hari, demi waktu demi waktu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita semuanya.
Ini berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat yang ketiga, kita telah memasuki daripada bulan Sya'ban 1443 Hijriah, di mana sebentar lagi umat Islam, kaum muslimin seluruh dunia akan menghadapi yang namanya bulan suci Ramadan. Kenapa demikian, masyarakat muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menegaskan dalam hadisnya, "Innar Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati." Bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab telah meninggalkan kita untuk sementara waktu, di mana di bulan Rajab tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata menurunkan bulan tersebut, melainkan di bulan tersebut banyak keistimewaan dan peristiwa yang terjadi dialami oleh kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara lain, Allah Subhanahu wa taala mengundang langsung kekasihnya Rasulullah, berdialog langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di arasnya Allah Subhanahu wa taala sampai Sidratul Muntaha, di mana Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab tersebut memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat yang 5 waktu mencapai 5 waktu jadinya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan buat kita selaku umat Nabi Muhammad. Perbedaan untuk kita ibadah dengan agama-agama yang lain. Karena umat Islam, Allah perintahkan ibadah salat yang 5 waktu senantiasa. Tiap agama kita ini harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang akan menanyakan langsung kepada diri kita di padang mahsyarnya, sudah sampai di manakah ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Awwalu ma yu'adzabu bi 'abdin fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali menjadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala buat kita umat Nabi Muhammad, bagaimana ibadah salat kita yang wajib, apalagi salat sunnah-sunnah lainnya. Ini harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Apabila ibadah salat yang 5 waktu bisa kita jalankan dengan sempurna, insya Allah amalan yang lain pun akan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apabila salat yang 5 waktu kita rusak, maka tidak menutup kemungkinan amalan-amalan yang lain pun akan menjadi rusak nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah pertanyakan buat kita bukanlah berapa banyak harta yang kita miliki hidup di dunia ini, berapa tinggikah pangkat di saat kita hidup di dunia ini, akan tetapi sudah sampai di manakah sujud kita, ibadah kita, khususnya salat yang 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini, tahun ini, bulan Rajab telah meninggalkan kita untuk sementara waktu. Belum tentu ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, di tahun yang akan datang kita akan bertemu kembali dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban yang Nabi katakan, wa Sya'ban syahri, bahwa bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ banyak fadilah-fadilah yang terjadi, yang dialami pula oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di bulan Sya'ban tersebut ada amalan-amalan sunnah yang tentunya harus kita laksanakan. Adanya malam nisfu Sya'ban yang telah meninggalkan kita pun untuk sementara waktu. Di bulan Sya'ban pun kita disunnahkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk banyak bersolawat, membasahi lidah kita, yaitu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saling bersilaturahmi di antara kita semuanya. Tentunya dalam kehidupan kita ma'asyiral muslimin, banyaklah kekhilafan, banyaklah kesalahan yang kita lakukan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka di bulan Sya'ban ini perbaikilah
pergunakanlah untuk amalan-amalan soleh kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, agar senantiasa kita dapat melihat langsung wajah kekasih Allah di yaumil kiamahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan Sya'ban itu benar-benar kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan saat ini bulan Sya'ban akan meninggalkan kita, tinggal menghitung Jum'ah saja masyarul muslimin. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan yang Nabi katakan, wa Ramadan syahr ummati, bulan Ramadan adalah bulan untuk umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad menegaskan dalam hadisnya, man fariha bidukhul Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan, maka haram jasadnya disentuh oleh api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bulan yang khususiyah yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita sia-siakan masyarul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan suci tersebut Allah berikan keberkahan buat kita. Bahkan Allah lipat gandakan pahala untuk kita. Pahala yang sunnah Allah lipat gandakan menjadi pahala yang wajib. Pahala yang wajib Allah lipat gandakan berpuluh-puluh ribu kali buat kita. Bahkan hadis Nabi mengatakan, itkum minan nar. Kalau kita benar-benar menjalankan perintah bulan suci Ramadan, maka Allah jauhkan diri kita dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih kal yauma waladathu ummuh. Siapa orang yang mendirikan bulan suci Ramadan, yaitu puasa dari pagi hari menjelang petang hari, dia malamnya melaksanakan sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan pagi tersebut dia melaksanakan ibadah Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Kal yauma waladatu ummuh, bahkan janji Allah dia akan dibangkitkan di yaumil qiyamah seperti bayi yang baru lahir, tidak memiliki dosa sedikit apapun. Ramadan sebentar lagi akan menghadapi kita ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang mulia. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kita jalankan apa yang menjadi sunnatul Rasul, para ulama-ulama kita, para guru-guru kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah semata-mata ibadahnya adalah untuk kita, menjadi tuntunan, uswah, pelajaran buat kita nantinya di yaumul qiyamah. Jangan kita sia-siakan ibadah-ibadah bulan-bulan yang mulia yang Allah berikan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarawih kita ikuti ajaran ulama-ulama kita terdahulu. Jangan pernah kita mengurangi ibadah sunnah di bulan suci Ramadan. Yang biasa kita melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat dengan witir 3 rakaat, itu yang harus kita ikuti. Bukan berarti tarawih yang lainnya tidak bagus, akan tetapi yang biasa kita lakukan maka kerjakanlah. Karena apapun yang kita ikuti atas dasar ajaran ulama-ulama kita, maka Allah tidak akan menyesatkan diri kita sampai pintu nerakanya. Bahkan Allah belokkan diri kita nantinya menuju pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan harus kita lebih giat lagi melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadarus Al-Quran pun demikian harus bisa kita tingkatkan di tahun ini. Karena ma'asyiral muslimin, belum tentu di bulan Ramadan di tahun akan datang kita berjumpa kembali dengan bulan yang mulia. Boleh jadi bulan Ramadan tahun ini adalah bulan Ramadan yang terakhir untuk kita. Sudah berapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin tahun kemarin masih bersama kita, yang tahun kemarin masih majlis dengan kita, yang tahun kemarin dia masih melaksanakan ibadah Ramadan bersama kita. Akan tetapi saat ini beliau telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
kita sambut bulan yang penuh keberkahan, bulan umat Nabi Muhammad, dengan ahlan wa sahlan syahrul mubarak, ahlan wa sahlan syahrul syam, ahlan wa sahlan syahrul ramadan. Kita sambut dengan penuh sukacita, agar kita nantinya hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diri kita mampu menjalankan ibadah bulan suci Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya, dan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari melalui khutbah yang sangat singkat ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, kita ajari anak-anak kita untuk selalu menjalankan ibadah kepada Allah dan menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Jangan dia jauh akan ajaran Nabi Muhammad, karena satu-satunya yang akan memberikan pertolongan, yang akan memberikan syafaat buat kita adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, diberkahi rezeki kita, sehingga dengan rezeki tersebut kita bisa menunaikan ibadah haji maupun umrah di tahun ini ataupun di tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah diri kita, pertemukan diri kita kepada bulan yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang saleh dan salehah, sehingga kita meninggal dunia harapan kita doa daripada anak keturunan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejukan, keamanan, ketentraman buat negeri yang kita cintai ini, sehingga negeri kita Allah jadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan yang terakhir, jangan pernah kita mau diadu domba, ingin memecah belah di antara persaudaraan kita semuanya. Ajaran-ajaran yang di luar daripada syariat Nabi Muhammad ini harus kita tegakkan, ini harus kita jalankan, dan juga harus kita jaga. Jangan pernah kita mau diacak-acak, jangan pernah kita mau diadu domba oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawaid syafiyah kalamullah tahfa 'alaiha khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'ilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.